Selamat pagi God Lovers. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita bernyanyi bersama dan menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk berkat-Mu sepanjang hidupku. Haleluya, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia. Ku tinggikan, ku sembah, Kau Rajaku. Oh Tuhan, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
Shalom God Lovers, sukacita bagi kami untuk boleh kembali bertemu dengan God Lovers sekalian. Melanjutkan seri filosofi hidup oleh iman bukan karena melihat. Maka firman Tuhan hari ini berbicara mengenai iman membuat kita fokus pada Tuhan. Hal itu diajarkan dalam Ibrani pasal 11. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. God lovers yang dikasih Tuhan, dunia ini sangat menggoda. Tetapi juga dunia ini sangat memanipulasi. Kalau kita lihat dua kisah pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada manusia, maka kita melihat bahwa strateginya adalah dengan menggunakan keindahan dunia ini untuk memanipulasi manusia. Dalam kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis telah memanipulasi buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan menjadi buah yang sangat menarik untuk dinikmati dimakan, dan juga buah yang sangat memotivasi karena bisa membuat menjadi serupa dengan Allah. Lalu Hawa memetiknya, membawanya kepada suaminya Adam, dan mereka memakannya. Mereka jatuh dalam dosa. Lalu ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, dan dia dalam keadaan sangat lapar, maka iblis memanipulasi dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Siapa yang tidak menginginkan makanan ketika seseorang dalam keadaan lapar? Ada yang berkata, kalau orang lapar dia bisa berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhan perut. Tapi Yesus tidak terkecoh oleh manipulasi iblis itu. Lalu iblis membawa Yesus ke bukit yang tinggi, memperlihatkan kekayaan dan kekuasaan dunia, dan berkata, kalau engkau menyembah aku, maka semua kekuasaan dunia ini dan kemegahannya akan kuserahkan kepadamu. Tapi Yesus menolaknya. Dan ketika Yesus dibawa ke hubungan bait suci, supaya dia menjatuhkan diri, supaya dia menjadi seorang yang populer. Karena kalau dia menjatuhkan diri dan tidak luka, pasti itu heboh Yerusalem. Iblis menggunakan dunia ini untuk menggoda dan memanipulasi. Di dalam ayat bacaan kita ini, firman Tuhan berkata begini, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Status sosial, saudara-saudara. Dia tidak tergoda dengan status sosial itu. Lalu di dalam ayat 25 firman Tuhan ini berkata begini, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Istana lah tempat penuh dengan kesenangan, khususnya dalam istana Firaun. Tapi Musa berkata, saya lebih baik menderita daripada menikmati kesenangan-kesenangan duniawi yang penuh dengan dosa itu. Dan itu karena dia beriman. Dia tidak mau kehilangan identitasnya sebagai seorang umat Allah dengan mencari kesenangan atau mengutamakan kesenangan yang dari dosa itu. Lalu di dalam ayat 26 firman Tuhan berkata begini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Luar biasa saudara-saudara. Yang pertama, dia menolak status sosial yang hebat itu. Yang kedua, dia menolak segala kesenangan-kesenangan duniawi itu. Yang ketiga, dia menolak kekayaan. Sekarang ini kita masuk ke dalam pola pikir kekayaan adalah yang utama. Kisah trading bodong ataupun trading yang lain itu mengajarkan tentang kaya
dengan cara cepat. Orang tidak lagi berpikir kaya dengan kerja keras, tapi kaya dengan cara cepat. Bahkan yang lebih buruk lagi adalah kekayaan itu menjadi yang paling utama dalam hidup ini. Nah, Musa punya kesempatan dan punya hak untuk memiliki harta kekayaan Mesir itu. Karena dia menjadi anak angkat dari putri Firaun yang menyelamatkan dia dari sungai Nil. Tapi firman Tuhan berkata, dalam kesempatan seperti itu dia menolak. Dia menolak karena iman, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Lalu yang keempat, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang keempat, ini yang paling beresiko, menolak untuk takut terhadap murka Raja Firaun. Pada zaman itu, sabda Firaun adalah sabda yang tidak boleh dibantah. Dia penguasa adidaya pada zaman itu. Tapi Musa tidak takut akan murka daripada Firaun. Dan semuanya itu karena apa? Karena dia beriman. Iman membuat dia tidak takut untuk fokus melayani Tuhan, untuk fokus menyembah Tuhan, untuk fokus mengiring Tuhan. Ketika firman Tuhan ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi, kami hidup karena percaya bukan karena melihat. Itu konteksnya karena situasi fisik Rasul Paulus sudah sangat lemah. Dia telah sakit-sakitan. Tetapi dia berkata, saya tetap fokus untuk melayani Tuhan. Saya tetap fokus mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan. Walaupun tubuh saya sakit. Saya tidak biarkan kelemahan tubuh saya untuk membawa saya beralih dalam fokus melayani Tuhan. God lovers yang dikasihi Tuhan. Apa fokus hidup saudara? Apakah tetap fokus mengikut Tuhan? Fokus menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup saudara? Atau saudara fokus mengejar status sosial? Fokus mencari kesenangan duniawi? Fokus mencari harta kekayaan yang berlimpah? Fokus kepada ketakutan terhadap manusia? Jika itu fokus saudara, saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan mengalami mujizat-mujizat dalam Tuhan. Tetapi ketika saudara berkata, fokus saya adalah Tuhan. Karena saya beriman kepada Tuhan. Saya tidak terfokus kepada status sosial. Saya tidak terfokus kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Saya tidak terfokus kepada kekayaan. Saya tidak terfokus kepada takut manusia. Fokus saya adalah Tuhan. Hidupmu berkenan. Engkau akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Perkara-perkara ajaib akan terjadi. Berkat Tuhan berlimpah. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberikan kepada kami teladan hidup yang fokus kepada Tuhan. Karena melalui hamba-Mu Musa, iman telah membuat dia fokus tetap mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan. Dia tidak membiarkan status sosial membelokkan fokus hidupnya. Dia tidak membiarkan kesenangan duniawi mencuri fokus hidupnya. Dia tidak membiarkan kekayaan dunia, harta dunia untuk menutupi fokus hidupnya. Dia juga tidak membiarkan ketakutan kepada manusia untuk fokus hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami menjadi orang yang beriman dan tidak dimanipulasi dan digoda oleh dunia ini. Tetapi kami menjadi orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Berkatilah semua God lovers. Bila kasih mereka semakin berkobar dengan mengerti dan percaya firman. Pakailah mereka untuk membawa orang-orang untuk hidup beriman seperti yang mereka hidupi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya renungan ini memberkati Bapak, Ibu, saudara dan saudari. Silakan bagikan kepada keluarga, kepada sahabat saudara, agar mereka juga diberkati
Tuhan Yesus memberkati. Salam.